Swastiastu Ibu. Selamat siang. Siang memang izin waktunya Ibu untuk melaksanakan wawancara terkait pendidikan. Jadi di sini Tia akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan keputusan yang sudah Ibu ambil mengenai dilema etika atau rujukan etika yang terjadi di sekolah ini di episode Bitra. Nih, Tia langsung ke pertanyaan pertama ini. Jadi pertanyaan pertama di situ, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Dugurnik ini, di mana Ibu juga harus membedakan mana yang merupakan kasus dilema etika dan mana merupakan rujukan moral. Terus sehingga dengan demikian yang dapat Ibu lakukan adalah dengan melihat karakteristik daripada nilai-nilai yang kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut. Jadi pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, saya Ibu sebagai kepala sekolah tidak selamanya kesibukan Ibu itulah ada di sekolah ini, namun sewaktu-waktu Ibu juga memiliki tugas di luar sekolah. Terus apabila Ibu dihadapkan dengan dua kasus dengan sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka secara bersamaan itu maka Ibu terlebih dahulu akan menganalisa kasus tersebut dan Ibu akan menggunakan skala prioritas daripada kasus tersebut. Pertanyaan berikutnya, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menangani masalah tersebut? Baik. Setelah Ibu bilang tadi nih, setelah Ibu menganalisa kasus tersebut, maka sehingga Ibu itu menentukan mana kehadiran yang lebih Ibu utamakan agar semua kegiatan tersebutlah dapat berjalan dengan lancar. Mungkin kegiatan sekolah akan Ibu delegasikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang Ibu anggap mampu untuk menggantikan posisi Ibu di sekolah. Pertanyaan berikutnya, Ibu, nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang paling penting menjadi kepala sekolah adalah mengkomunikasikan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Apabila Ibu mengalami benturan dalam dilema etika, maka Ibu itu harus menyampaikan kepada guru. Dengan demikian guru-guru dapat memberikan Ibu masukan atau dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga keputusan mana yang paling tepat yang harus Ibu ambil. Nah, atas usulan guru tersebut dan kesiapan guru untuk mengenal tugas-tugas Ibu yang ada di sekolah, yang akan Ibu delegasikan kepada guru, sehingga yang Ibu anggap mampu untuk Ibu kasih tugas tersebut, itulah merupakan prosedur dalam pengambilan keputusan Ibu. Baik, jadi Ibu sudah mempertimbangkan dengan matang sebelumnya. Baik Ibu, untuk soal berikutnya yang ingin Tiang tanyakan yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut ini. Apabila di saat waktu yang bersamaan, baik itu di sekolah maupun ada kegiatan di luar sekolah nih, maka yang Ibu harus hadir terkait dengan kebijakan sekolah nih. Namun di tempat lain Ibu juga harus hadir. Inilah tantangan terberat Ibu sebagai kepala sekolah yang Ibu hadapi. Maka seperti yang Ibu bilang tadi nih, Ibu akan mendelegasikan tugas-tugas yang Ibu tugas-tugas Ibu kepada rekan-rekan guru yang Ibu anggap mampu untuk sebagai wakil Ibu di sekolah. Untuk berikutnya, setelah tantangan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Namanya kasus dilema etika itu datangnya sewaktu-waktu, tidak bisa Ibu rencanakan, sehingga Ibu itulah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya itulah semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri dalam menyelesaikan tugas atau kasus daripada dilema etika di sini. Maka dari itu Ibu tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaian daripada kasus dilema etika. Baik, berarti tidak ada jadwalnya Ibu ya. Baik. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
dikala ibu dihadapkan dengan kasus dilema etika, secara bersamaan adalah yang ibu ajak musyawarah untuk mengambil keputusan inilah adalah rekan-rekan guru, karena ibu harap ibu itu harus berani mendelegasikan tugas-tugas yang ibu emban kepada rekan-rekan guru, pada guru-guru yang tepat yang mampu mengenal tugas ibu yang akan ibu delegasikan kepada mereka. Jadi kembali ke kompetensi yang ibu lebih percaya ini. Kepercayaan kepada guru. Ini baik Bu. Dan pertanyaan terakhir untuknya nih Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 Bitra selalu mengkomunikasikan, selalu memusyawarahkan dan melimpahkan tugas-tugas Ibu kepada guru-guru yang ada di sini, karena di dalam mengambil keputusan di sekolah itu tidak selalu tergantung kepada Ibu. Terus, namun rekan-rekan guru itu harus berani mengambil keputusan demi kebaikan dan kemajuan sekolah SD 1 Bitra, karena Ibu memberikan ruang kepada rekan-rekan guru untuk berinovasi, untuk mengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Dengan begitu, kasus dilema etika dan rujukan moral yang Ibu hadapi di SD Negeri 1 Bitra ini bukan masalah bagi Ibu, karena Ibu itu yakin rekan-rekan guru itu akan selalu kompak dan selalu mendukung satu sama lain untuk membantu Ibu. Baik, jadi kesimpulan yang dapat yang dari kasus yang sudah Ibu tangani sebelumnya, jadi Ibu yakin bahwa kerjasama itu akan membantu semuanya, khususnya dalam pengambilan keputusan saat terjadi dilema etika tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan terkait dengan kasus dilema etika, dan tentunya banyak hal yang akan Tiang pelajari dari cara Ibu menangani kasus-kasus yang sudah pernah dihadapi. Baik Ibu, akhir kata Tiang tutup dengan para pesan.